Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Kusumaningrum, NIM 16, dan Saya Anissa Ajeng, NIM 41. di sini kami akan menjelaskan tentang program yang kami buat, yaitu kompresi suara dengan transformasi wavelet pada MATLAB. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Baik, pertama di sini adalah tampilan GUI dari program kami, yaitu kompresi suara. Yang di sini adalah pilih file, di mana nanti ketika diklik kita akan memilih file dengan format .wav. Lalu kita memilih mother wavelet di sini ada dB2, dB4, dB6, dB8 dan har. Lalu kita pilih level di komposisi dan lalu kita kompresi. Di sini juga ada tombol reset untuk mereset semua yang ada di sini, di ukuran, di kompresi, MSE, PSNR, rasio kompresi. Lalu keluar, ini kita akan keluar dari program ini. Lalu saat kita klik play, nanti kita akan mendengarkan suara dari original audio dan kompresi 1 maupun kompresi 2. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat di codingannya. Baik, di sini adalah codingan untuk menginput filenya, menginput original filenya, yaitu pertama global nama file, terus nama file we get file .wav, masukkan audio. Ini untuk memilih file audionya dalam format .wav. Lalu file info dir nama file. Selanjutnya size file info.bit, ini untuk mencari nilai bit dari file. Lalu size yaitu size per 1024, itu untuk merubah bit ke KB. Lalu kita inisialisasi B menjadi nama file. Lalu XFS sama dengan audio read B, membaca file audio. Xlen yaitu nilai panjang dari X. T 0 dari 1 per fs sampai xlen min 1 per fs untuk mencari amplitudenya. Lalu kita mengampilkan ukurannya, yaitu set handle kita tampilkan di teks 6, string size. Lalu kita menampilkan spektrogram di akses, yaitu ini akses handle plot original. Kita tampilkan di plot original. Lalu di sini ada set handle plot original x minor ticks on. Minor ticks on ini untuk menampilkan kenaikan utama pada skala sumbu. Lalu grid on. Untuk kompresinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Desi. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompresi. Ketika user menekan button kompresi, maka di sini akan dijalankan kompresinya, yaitu dari global nama file, yaitu untuk mendapatkan nama filenya. Kemudian if is char nama file, error dialog pilih audio dahulu, di mana error dialog ini digunakan ketika user tidak menginputkan filenya. Jadi user harus menginputkan filenya. Apabila tidak, maka akan muncul error dialog pilih audio dahulu. Kemudian jika user memilih audionya, maka akan dilanjutkan di XFS sama dengan audio read nama file, di mana di sini adalah membaca file audio tersebut. Kemudian setelah membaca file tersebut akan dicari panjang dari nilai X, kemudian mencari nilai amplitudenya dengan 0 sampai 1 dibagi Fs sampai panjang X dikurangi 1 per Fs. Kemudian user menekan atau memilih mother wavelet yang diinginkan pada pop-up menu nama wavelet tadi. Di sini untuk menentukan mother waveletnya. Kemudian wavelet sama dengan width ini untuk mendapatkan nilai dari nama wavelet tersebut tadi.
Kemudian level string to num get handles edit satu string, ini untuk menentukan level dekomposisinya yang user menginputkan sendiri di dalamnya. Kemudian frame size 2004 sama dengan 2048, di sini untuk menentukan ukuran frame. Kemudian kita menginisiasi awal stochastic on, wavelet compression on, heavy compression off, compender on, quantization on. Kemudian kita masuk ke encoder, di mana step di sini nilainya sama dengan ukuran frame-nya. Kemudian n sama dengan cell excellent per step, di mana untuk membulatkan ke atas atau sama dengan dari nilai perbandingan panjang x dan frame. Kemudian kita masuk ke chunks-nya. Kita menginisiasi awal C chunks-nya sama dengan 0, kemudian L chunks-nya sama dengan 0. Kemudian C size 0, N average 0, N maksimal 0, N awal 0, dan N vektornya adalah vektor 0. Kemudian untuk I sama dengan 1 sampai N, jika I sama dengan N, maka akan dilanjutkan dengan frame sama dengan X step dikali I-1 ditambah 1 sampai panjang dari X, atau frame sama dengan X step dikali I-1 plus 1 sampai step dikali I. Kemudian untuk dekomposisi wavelet dari frame sendiri yaitu menggunakan CL, wave depth, frame level, wavelet. Jadi dekomposisi waveletnya dari frame, kemudian level yang diinputkan oleh user, dan mother wavelet yang telah dipilih oleh user. Kita masuk ke kompresi wavelet. Untuk memulai kompresi wavelet, maka kita menginisiasikan if wavelet compression on. Kemudian kita mencari nilai threshold, source, dan keep up menggunakan hidden cam dengan CMP merupakan compression, WV merupakan wavelet, dan frame, yaitu di decomposition denoising compression menggunakan frame, wavelet, compression. Kemudian diaktifkan untuk heavy compressionnya yaitu on, maka kita mendapatkan nilai thresholdnya yaitu threshold sama dengan threshold dikali 10 pangkat 6. Setelah threshold didapat, source didapat, dan keep up didapat, maka kita lanjut ke XC, CXC, LXC, perf 0, perf L, dimana kita menggunakan hidden cam dari nilai global C, L, mother wavelet yang dipilih, level dekomposisi yang dipilih, nilai threshold, source, dan keep up yang sebelumnya telah didapat pada line 143. Kemudian kita mengambil nilai C-nya yaitu CXC dan L-nya adalah LXC. Setelah itu kita masuk ke psikoakustik. Psikoakustik ini digunakan untuk menghapus komponen yang tidak terdengar atau yang kurang terdengar dari sinyal aslinya. Sehingga di sini kita memulai dengan inisiasi psikoakustiknya on. Kemudian kita mencari nilai P yaitu 10 dikali log 10 dari absolute fast Fourier transform frame dengan panjang frame dipangkatkan 2. Kemudian mencari nilai PTM pulse time module yaitu zeros 1 sampai panjang P. Kemudian untuk K sama dengan 1 sampai panjang P, maka kita membuat if else seperti ini. Jika if K kurang dari atau sama dengan 1 atau K lebih dari atau sama dengan 250, maka booleannya bernilai 0. Kemudian jika PK kurang dari PK-1 atau PK kurang dari PK plus 1, maka boolean bernilai 0. Jika K lebih dari 2 dan K kurang dari 63, maka boolean bernilai PK lebih dari PK-2 ditambah 7 dan PK lebih dari PK plus 2 plus 7. Selain itu, jika K lebih dari atau sama dengan 63 dan K kurang dari 127, maka boolean bernilai PK lebih dari PK-2 plus 7 dan PK lebih dari PK plus 2 plus 7
dan PK lebih dari PK min 3 plus 7 dan PK lebih dari PK plus 7. Jika K lebih dari atau sama dengan 127 dan K kurang dari atau sama dengan 256, maka Boolean bernilai seperti ini sampai PK lebih dari PK plus 6 plus 7. Kemudian jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka Boolean 0. Dan untuk Boolean yang bernilai 1, maka PTMK-nya bernilai 10 log 10 dikali 10 pangkat 0,1 kali PK min 1 tambah 10 pangkat 0,1 kali PK plus 10 pangkat 0,1 dikali PK plus 1. Kemudian untuk sum energinya, kita inisiasi awalnya adalah 0, dimana untuk K 1 sampai panjang PTM, maka sum energi berubah menjadi 10 pangkat 0,1 dikali PTMK plus sum energi. Kemudian kita mencari nilai E. E di sini bernilai 10 log 10 dari sum energi dibagi panjang dari PTM. Maka kita mendapatkan nilai SNR, yaitu maks dari nilai P dikurangi dengan nilai E yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita di sini mendapatkan nilai N, yaitu dengan membulatkan ke atas atau sama dengan dari nilai perbandingan SNR dibagi 6,02. Jika N kurang dari atau sama dengan 3 dari hasil nilai 181 ini, maka N bernilai 4 dan N awalnya bernilai N awal ditambah 1. Jika N lebih dari atau sama dengan N maksimalnya, maka N maksimal berubah menjadi nilai N itu sendiri. Dan untuk N average-nya sama dengan nilai N ditambah nilai N average, sehingga N vektornya merupakan gabungan dari N vektor dan nilai N. Untuk compounder kompresor, kita menginisiasi awalnya jika compoundernya yaitu on, kemudian MU-nya bernilai 255. Kenapa kita menuliskan MU 255? Di sini MU merupakan intensitas maksimum. Jadi sehingga kita menggunakan nilai 255. Kemudian nilai C-nya menjadi kompen dari C, MU, dan maksi dengan variabel MU per kompresor. Untuk kuantisasi, kita memulai dengan inisiasi quantization-nya adalah on, dimana jika psikoakustiknya off, maka kita akan menentukan parameter dari kuantisasi tersebut, yaitu kita menentukan parameter partisi dan kode book. Untuk partisi sendiri merupakan array dengan minimal C sampai max C dikurangi min C per 2 pangkat N sampai max C. Kemudian untuk code booknya sendiri dari 1 sampai min C gabungan 1 min C sampai max C minus min C dibagi 2 pangkat N sampai max C. Kemudian kita akan mendapatkan nilai indeks dan kuannya dengan menggunakan kuantis dari nilai C, partisi, dan code booknya. Kemudian setelah didapat indeks dan kuan, maka kita mencari nilai offset. Kita menginisiasi awal offset adalah bernilai 0, kemudian untuk J 1 sampai N, maka CJ-nya bernilai 0 dengan offset minus kuan J. Kemudian break. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai kuannya sendiri, kuantisasinya sendiri, yaitu kuantisasi plus offset. Kemudian untuk nilai J-nya berubah menjadi nilai kuantisasi itu sendiri. Kemudian kita akan menggabungkan semua nilai chunks. C-chunks-nya yaitu gabungan dari C-chunks dan C, L-chunks gabungan dari L-chunks dan L, dengan C-size-nya gabungan dari C-size dan panjang dari C. Kemudian untuk encodernya round dari I dibagi N kali 100. Kemudian untuk nilai C-chunks berubah menjadi C-chunks 2 sampai panjang C-chunks. Kemudian untuk C-size gabungan dari C-size
2 dengan C size n plus 1. Kemudian untuk L size adalah merupakan panjang dari L itu sendiri. Kemudian L chunks gabungan dari L chunks 2 sampai L size plus 1 dengan L chunks n-1 dikali L size plus 1 sampai panjang dari L chunks. Kemudian kita menginisialisasi SD chunks-nya 0. Kemudian akan dijelaskan berikutnya oleh teman saya Anissa. Baik, di sini untuk for I sama dengan 1 dari I sampai N, untuk I sama dengan N, maka C frame-nya yaitu C chunks gabungan dari C size 1 kali I min 1 plus 1 sampai C size 2 plus C size 1 kali 1 min 1. Untuk compounder, jika compoundernya on, maka max C frame sama dengan 0. Else C frame compound C frame mu max C frame mu per expander. Maka XD nya didapat dua flag C frame L chunks L C size plus 2 sampai length C chunks wavelet. Untuk C frame nya nanti didapat C chunks size 1 kali 1 min 1 plus 1 sampai C size 1 kali I. Di sini jika compoundernya on, if max C frame sama dengan 0 dan C frame atau C frame compound C frame mu max C frame untuk mu per expander, maka SD nya dapat wavelet C frame L chunks 1 sampai L size wavelet, sehingga SD chunks nya didapat gabungan dari SD chunks dan XD. Decodernya yaitu round I per N kali 100. Dari cicang ini akan didapat cicang baru yaitu XD chunks 2 sampai panjang dari XD chunks sendiri. And encoder down. Lalu kita akan membuat audio baru hasil kompresi yang kita namakan output.wave, yaitu kita inisialisasi menjadi keluaran. Audio rate keluaran, SD chunks fs, clear SD chunk fs, untuk menghapus SD chunk yang di atasnya dan fs yang di atasnya, sehingga SD chunk dan fs yang baru diperoleh yaitu audio rate dari output.wave, keluaran hasil kompresi pertama. Lalu file info sama dengan dir output.wave, size nya akan diperoleh dalam bentuk bit, yaitu file info.bit. Lalu kita kembalikan dalam bentuk KB, yaitu size sama dengan size per 1024. Untuk menampilkan ukurannya, kita tampilkan di teks 8 dengan cara set handles.text8 string size. Xline merupakan panjang dari SD chunks dan T sama dengan 0 dari 1 per fs sampai xline min 1 per fs. Spektogramnya akan ditampilkan di gambar com, yaitu access handles.gambar.com. Lalu kita plot T, SD chunks. Lalu kita keluarkan spektogramnya dengan set handles.gambar.com x minor tick on, yang sudah dijelaskan di atas tadi. X minor tick yaitu untuk menampilkan kenaikan utama pada skala sumbu. Lalu grid on untuk mencari nilai MSE, PSNR dan rasio kompresi. Kita inisialisasi Y1 menjadi audio rate nama file dan Y2 menjadi audio rate dari output 1. C1X dan C1Y sama dengan size Y1. C2X dan C2Y sama dengan size Y1. Jika C1X tidak sama dengan C2X, maka displaynya ordo tidak sama.
sehingga tidak dapat dicari MSE PSNR dan rasionya. Jika C1X sama dengan C2X, maka dapat dicari R-nya yaitu C1X dan C yaitu C1Y, sehingga errornya dapat dicari sum dari Y12 min Y2 pangkat 2 per R kali C. Lalu MSE-nya diperoleh yaitu dari SQRT errornya. Lalu Maxwell-nya 255 karena intensitas maksimalnya tadi adalah 255, jadi kita pakai 255. PSNR-nya rumusnya yaitu 20 kali log 10 Maxwell per MSE. MSE-nya sendiri kita ubah menjadi num to string MSE. Jika MSE-nya lebih dari 0, maka PSNR-nya num to string PSNR. Atau PSNR-nya, jika MSE-nya kurang dari 0, maka PSNR-nya langsung 9,9. File info sama dengan dir nama file. Size sama dengan file info.bit size per 1024, maaf. File info 1 yaitu dir output.wave. Size satunya diperoleh dari output 1 atau keluaran dari hasil kompresi 1, sehingga rasio kompresinya nanti size dari audio asli per size dari keluaran 1 atau output 1 tadi, sehingga nanti MSE, PSNR dan rasionya akan ditampilkan pada MSEA, PSNRA dan rasio A, sehingga di sini ditulis set handles MSEA string MSE itu untuk menampilkan MSE. Lalu set handles PSNRA string PSNR untuk menampilkan PSNR di PSNRA. Lalu untuk set handles rasio A string rasio kompresi itu untuk menampilkan rasio kompresi di teks rasio kompresi A. Untuk push button 3, push button 3 itu adalah tombol reset, sehingga di sini kita mereset semua text box, MS text box dan akses dari kompresi yang telah kita lakukan di atas. Di sini untuk menghapus teks kita menggunakan set handles text 6 string. Untuk menghapus teks sama ya, jadi handles dot teks berapa yang ingin dihapus, terus string, terus petik. Ini juga teks, edit teks gitu, menghapusnya sama, yaitu set handles dot edit string petik juga. Untuk menghapus plot atau menghapus akses kita menggunakan CLA handles plot original reset. Ini juga begitu, ini untuk menghapus plot kompresi, dan ini juga untuk menghapus plot kompresi kedua. Ini untuk menghapus plot kompresi pertama. Selanjutnya untuk tombol close dan lain-lain akan dijelaskan oleh Desi. Untuk tombol close, ketika user menekan button keluar, maka akan keluar dari program tersebut dengan close. Kemudian untuk membunyikan atau memplay suara aslinya, kita menggunakan global nama file, kemudian dibaca filenya menggunakan audio read, kemudian dibunyikan dengan sound XFS. Untuk output pertama dilakukan sama seperti yang
original file. Untuk membunyikan output pertama maka dengan XFS sama dengan audio read output 1.wav, kemudian dibunyikan dengan sound XFS. Begitu pula dengan output kedua dilakukan sama dengan output pertama. Untuk validasi input level dekomposisi, kami menggunakan string sama dengan get object, string, di mana jika yang dimasukkan bukan angka atau user tidak memasukkan angka, akan muncul warning dialog yaitu masukkan angka. Begitu juga dengan validasi pada level dekomposisi yang untuk output kedua dilakukan sama seperti yang level dekomposisi pada output yang pertama. Jika tidak diinputkan angka atau tidak memasukkan angka, akan muncul warning dialog masukkan angka, kemudian pada edit text-nya akan muncul angka 0. Kemudian untuk kompresi kedua, di sini kita melakukan yang sama dengan kompresi pertama, sehingga tinggal copy paste pada kompresi yang kedua ini. Button kompresinya juga sama menggunakan yang kompresi pertama. Untuk edit text-nya diganti kompresi 2 dan sesuai dengan edit text pada kompresi kedua. Pada kompresi kedua ini juga dimunculkan nilai MSE, PSNR, dan rasio kompresi. Jangan lupa untuk mengganti edit text pada MSE, PSNR, rasio kompresi yang akan digunakan, yaitu di sini kita menggunakan MSE B, PSNR B, rasio B untuk memunculkan nilai-nilai tersebut pada kompresi yang kedua. Oke, kita mulai dengan menjalankan program tersebut. Di sini pertama kita akan memilih file terlebih dahulu dengan button pilih file. Kemudian kita memilih filenya yaitu Windows XP Startup sebagai salah satu contohnya. Kemudian akan muncul ukuran dari original audio tersebut. Kemudian kita menginputkan untuk nama website yang digunakan, yaitu misal kita menggunakan Daubijis 6. Dengan pilih level yang pertama adalah 2, kemudian yang kedua adalah level 6. Maka tekan tombol kompresi keduanya, maka akan muncul outputnya yaitu berupa 2 spektrogram dengan level dekomposisi yang berbeda dengan mother website yang sama, dengan ukuran yang sama pula, dengan nilai MSE untuk output yang pertama yaitu 0,07, PSNR-nya 71,22, rasio kompresinya 1,9979. Sedangkan untuk kompresi yang kedua menghasilkan nilai MSE sebesar 0,31, PSNR 58,24, rasio kompresi 1,9979. Untuk ukuran dari output yang pertama dan output kedua yaitu 207,367. Jika user ingin mereset program ini, maka tinggal menekan button reset. Maka semua akan muncul kosong dan kembali ke awalnya. Untuk keluar dari program tersebut, maka tinggal klik button keluar. Sekian dari penjelasan saya dan Anissa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.